Halo, Salve. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang Konsili Vatikan II. Nah, Konsili Vatikan II adalah peristiwa terpenting dalam sejarah Gereja Katolik modern. Nah, pengantar Konsili Vatikan II kita akan membahas tentang diselenggarakan oleh Paus Yohanes ke-23, dibuka dan dilanjutkan oleh Paulus 6, ditutup. Waktu pelaksanaan 11 Oktober 1962 sampai 8 Desember 1965, tempat Basilika Santo Petrus, Vatikan. Jumlah peserta lebih dari 2.500 uskup dari seluruh dunia. Tujuan utama, pembaruan internal gereja. Dialog dengan dunia modern, menegaskan kembali misi gereja di tengah masyarakat global. Sedangkan latar belakangnya, setelah Perang Dunia II dan memasuki era modernisasi yang cepat, komunikasi gereja menghadapi banyak tantangan, seperti kebutuhan untuk menyegarkan ajaran dan pendekatan pastoral, perubahan besar dalam cara berpikir umat manusia, tumbuhnya dialog lintas agama dan budaya, kebutuhan mendesak untuk membangun perdamaian dan keadilan sosial. Nah, sedangkan dokumen penting yang dihasilkan 16 dokumen resmi. Ada 4 konstitusi. Yang pertama, Sacramentum Concilium atau pembaruan liturgi. Sedangkan yang kedua, Lumen Gentium, hakikat gereja. Yang ketiga, Del Verbum, wahyu ilahi dan kitab suci. Yang keempat, Gaudium et Spes, gereja dan dunia modern. Terus ada 9 dekret tentang tugas uskup, formasi imam, kehidupan religius, kerasulan awam, misi, ekumenisme, media komunikasi sosial, dan lain-lain. Ada 3 deklarasi tentang hubungan antar agama, Nostra Aetate, kebebasan beragama, dan pendidikan Kristen. Isi dan semangat pembaruan. Yang pertama itu ada liturgi, misi dalam bahasa lokal, umat terlibat aktif, fokus pada perayaan sebagai sumber iman. Yang kedua, gereja sebagai umat Allah. Bukan hanya hierarki tetapi seluruh umat beriman terlibat dalam misi, menegaskan kekudusan, kolegialitas para uskup dan martabat awam. Sedangkan yang ketiga, yang ketiga itu kitab suci dan wahyu. Penekanan pada peran kitab suci dalam kehidupan iman, dorongan untuk umat membaca dan memahami kitab suci. Sedangkan yang keempat, dialog dengan dunia modern. Gereja membuka diri terhadap sains, politik, ekonomi, budaya, perhatian pada keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perdamaian. Sedangkan yang kelima, dialog antar agama dan ekumenisme. Gereja membuka pintu dialog dengan Protestan, Ortodoks, Yahudi, Islam, dan agama lain. Sedangkan dampak Konsili Vatikan II, meningkatkan keterlibatan awam dalam liturgi dan pastoral, reformasi pendidikan iman dan formasi imam, penguatan gerakan ekumenis dan antar agama. Gereja menjadi lebih partisipatif, komunikatif, dan terbuka. Tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan. Berikut ringkasan 16 dokumen resmi Konsili Vatikan II terdiri dari 4 konstitusi, 9 dekret, dan 3 deklarasi. Lanjut ke konstitusi. Yang pertama itu Sacramentum Concilium.
Konstitusi mengenai liturgi suci 4 Desember 1963 mempromosikan partisipasi umat dalam misa dan perkembangan penggunaan bahasa lokal. Lumen Gentium, konstitusi dogmatis tentang gereja pada tanggal 21 November 1964, gambaran gereja sebagai magisterium dan people of good, menekankan relasi hierarki dan umat. Yang ketiga, Del Verbum, konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi 18 November 1965, menegaskan peran kitab suci, tradisi, dan otoritas magisterium dalam pewahyuan Allah. Nah, yang keempat, Gaudium et Spes, konstitusi pastoral tentang gereja dan dunia modern 7 Desember 1965, mengenai tantangan dunia kontemporer, mendorong dialog antar iman dan soroti nilai kemanusiaan universal. Sedangkan deklarasi Nostra Aetate, hubungan gereja dengan agama non-Kristen 28 Oktober 1965, menolak antisemitisme, menghargai agama-agama lain. Dignitatis Humanae, kebebasan beragama 7 Desember 1965, hak asasi manusia atas kebebasan beragama. Sedangkan yang ketujuh, Gravissimum Educationis, pendidikan Kristen 28 Oktober 1965, pentingnya pendidikan iman serta kebebasan pendidikan di sekolah dan universitas. Nah, sedangkan dekretnya yang ke-8, Intermirifica, media sosial dan komunikasi pada tanggal 4 Desember 1963, panduan penggunaan media dalam semangat Kristiani. Sedangkan yang ke-9, Unitatis Redinete Gratio, ekumenisme 21 November 1964, mendorong persatuan semua umat Kristiani. Sedangkan yang ke-10, Orientatalium Ecclesiarum, gereja-gereja timur Katolik 21 November 1964, mendorong penghormatan dan pemeliharaan tradisi timur. Sedangkan yang ke-11, Christus Dominus, jabatan pastoral uskup 28 Oktober sampai 7 Desember 1965, memperkuat peran uskup dan konferensi wali gereja. Sedangkan yang ke-12, Optatam Totius, formasi imam 28 Oktober 1965, standar bagi seminaris dalam pendidikan pastoral. Sedangkan yang ke-13, Perfecti Caritatis, pembaruan kehidupan religius 28 Oktober 1965, Guidelines, pembaruan tarekat religius. Sedangkan yang ke-14, Apostolicam Actuositatem, apostolat kaum awam 18 November 1965, tugas misioner dan pastoral bagi kaum awam. Sedangkan yang ke-15, Presbyterorum Ordinis, hidup dan pelayanan imam 7 Desember 1965, tugas imam termasuk selibasi dan gaji yang adil. Sedangkan 16, Ad Gentes, misi gereja 7 Desember 1965, metode dan etika penginjilan di negara misi. Oke, sekian dari video saya pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.